Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita nggak bahas market ya, kita akan bahas tentang impor karena banyak teman-teman yang komen, itu udah beberapa yang komen suruh ngupdate tentang bisnis impor lagi. Dan saya udah nggak lagi guys bisnis impor, terakhir itu tahun 2020, saat 2020 itu kan nggak boleh impor ya, ditutup, nggak boleh, dari Cina itu nggak boleh masuk karena ada waktu itu kan corona kan dari Cina, terus impor-impor dari Cina di stop, habis itu saya udah nggak impor lagi sampai sekarang. Jadi istilahnya untuk saya ini saya udah enggak ya. Tapi bagi teman-teman yang pengen terjun ke dunia impor, ya semoga video ini bermanfaat. Saya akan ngasih beberapa istilahnya itu di balik layar lah tentang bisnis impor seperti itu untuk saat ini. Nah, yang pertama Mas Bro, kalau teman-teman mau jadi importir, mau impor barang dari Cina itu sekarang sangat mudah. Udah banget, asal punya duit, udahlah banyak banget istilahnya itu vendor. Sebutannya itu kalau impor itu namanya forwarder yang membantu kita untuk impor barangnya dari Cina atau menghubungkan kita ke supplier-supplier yang ada dari Cina. Mereka membantu dan mereka itu yang ngirim gitu ya dari Cina ke sini. Itu namanya forwarder. Itu udah banyak banget iklannya Mas Bro. Lihat aja di YouTube atau di yang lain lah, website-website seperti itu udah banyak banget yang berseliweran mau jadi importir gitu kan. Caranya mudah banget, caranya gini. Nah itu beneran mereka bantu memang impor. Tapi sebelum Mas Bro terjun ke dunia impor, Mas Bro perlu istilahnya itu saya akan memberikan informasi yang penting tentang impor sebelum Mas Bro terjun beneran ke situ. Yang pertama adalah saya ngomong ke zaman dulu sebelum tahun 2020 atau tahun 2019 ke bawah. Saat tahun 2019 ke bawah, itu rata-rata orang yang import itu enggak jual barangnya langsung di marketplace. Zaman dulu enggak. Jadi gini, misalnya saya import dari Cina, ya lewat forwarder lah ya, forwarder A misalnya. Ya nggak masalah, forwardernya mana aja sih nggak masalah, itu bukan yang penting. Import Cinanya mah gampang, yang susah nanti saya jelasin. Saya import barang dari Cina, jebret barang satu kodi misalnya, satu kodi. Itu saya nggak jual sendiri barangnya, saya istilahnya itu nyari reseller atau nawarin ke toko-toko online yang ada di Shopee, Topet, seperti itu ya. Jadi istilahnya saya nggak jual sendiri di marketplace, jadi saya nawarin nyari reseller dan mereka jualin. Terserah mereka mau jualannya offline atau jualan online, mau jadi dropshipper atau mau jadi reseller langsung beli, nggak masalah. Yang penting waktu itu sebelum tahun 2019 ke bawah, itu importer hanya beli impor doang, terus dia supply ke toko-toko. Kalau sekarang beda. Nah, kalau sekarang itu tokonya sendiri yang impor sendiri. Kalau yang saya tangkap saat ini. Jadi misalnya saya punya marketplace, ya kan? Terus kan kalau di marketplace kan ketahuan tuh statistiknya barang-barang apa aja sih yang laku. Nah, karena tadinya mungkin ya barang-barang itu dia beli di distributor di Indonesia gitu ya, harganya agak tinggi. Wah, daripada saya beli di distributor Indonesia, saya langsung aja beli dari Cina, dari supplier atau produsennya langsung. Mereka datang barang dari Cina langsung jual sendiri di marketplace. Makanya harga sekarang di marketplace tuh saling sikut harganya. Karena mereka masing-masing mereka sendiri itu import sendiri langsung dari produsen dan mereka langsung jual ke konsumen. Jadi nggak lewat rantai lagi. Nah itu dia yang bikin saat ini bisnis impor itu kalau menurut saya itu berat. Ya, berat karena mereka saling sikut, guys. Jadi siapa yang menang? Kalau seperti itu, yang menang adalah yang modalnya paling gede. Karena kalau di sistem di impor di Cina, itu semakin gede modal, semakin kita beli produk itu semakin besar, semakin banyak jumlahnya tuh harganya semakin murah. Nah, kalau misalnya di sini ada misalnya seperti ini ya, ini kan impor dari Cina gitu ya, Kalau saya punya duit misalnya 10 juta, beli produk ini semua dari Cina, saya jual di sini misalnya di marketplace misalnya, saya pasang gitu, harganya jadi misalnya segini 10.000, wah saya untung. Tapi apa kalau misalnya ada orang lain ya yang punya modal 100 juta, mereka beli barang ini 100 juta, harganya beda, mereka bisa jual 8.000 dan masih untung mereka. Pasti yang saya hancur, nggak bisa, nggak laku saya. Kalau jual 8.000 saya rugi.
Paham ya di sini Mas Bro. Jadi kalau sekarang itu yang gede modalnya yang menang kalau mau jadi importer saat ini. Tapi kalau yang tahun 2019 ke bawah itu beda. Karena masih istilahnya impor itu agak susah. Ya, prosesnya itu agak susah. Jadi orang-orang kadang-kadang malas lah impor ribet gitu ya. Jadi orangnya yang punya marketplace itu dia kulak ke importer. Jadi harganya kulaknya sama. Paham nggak di sini Mas Bro? Saat jatuh di Indonesia itu kan kulaknya juga sama. Ini kulaknya sama di toko seller A, B, C, D, E, F, G, kulak di satu distributor sama harganya. Jadi di marketplace nggak jauh beda. Kalau sekarang bisa jomplang harganya guys. Jomplang karena mereka impor sendiri, jual sendiri. Jadi sebelum Mas Bro memutuskan jadi importir, ya mendingan Mas Bro itu lihat dulu di situ ya berapa harganya. Kadang-kadang kita iya banyak teman-teman yang komen gini. Kita beli di Cina, kok hasilnya lebih murah beli di Shopee daripada beli di Alibaba. Karena Mas Bro belinya dikit, makanya mahal. Kalau yang di Shopee itu mungkin belinya ribuan atau ratusan ribu piece, jadi dia bisa jual murah di Shopee. Nah gitu Mas Bro untuk saat ini impor. Jadi jangan tergiur ya, jangan istilahnya telan mentah-mentah iklan yang di YouTube itu. Iklan-iklan yang sering kita lihat nonton YouTube terus ada iklan jadi importer. Modal 30.000, di sini dijual di marketplace 200.000. Nah itu jangan tertipu seperti itu. Laku nggak itu kalau seperti itu? Kalau ada orang yang istilahnya kulak lebih banyak, dia bisa jual lebih murah. Dan kalau dia jual lebih murah, Mas Bro mau nyamain harga itu rugi. Kalau Mas Bro kulaknya dikit. Nah itu Mas Bro yang perlu dipahami. Kalau menurut saya sih sekarang jadi importer udah sulit. Tapi sulit belum tentu nggak bisa. Ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini punya modal miliaran gitu yang saya nggak tahu ya kan, bisa aja. Yang pasti teman-teman kalau modalnya kuat nggak apa-apa impor. Tapi tips saya Mas Bro, tips saya yang pertama, jadi importer tuh sangat mudah saat ini. Mudah banget, tinggal daftar mana produk yang mau dibeli, transfer duitnya, datanglah barangnya. Itu mudah jadi importer, nggak sulit saat ini. Beda sama tahun 2019-2018 ke bawah itu agak ribet. Tapi kalau sekarang udah enak, udah dibantu sama forwardernya, dan forwarder sekarang udah canggih-canggih. Yang kedua, sebelum Mas Bro memutuskan untuk jadi importir, sebaiknya Mas Bro udah punya toko. Udah punya toko dulu. Udah punya toko online, terus kan statistiknya kelihatan barang-barang apa yang laku. Nah itu Mas Bro kulak sendiri di Cina, jual sendiri. Kalau harganya masuk. Nah, itu tips yang kedua kalau mau sukses. Yang ketiga, kalau teman-teman baru ngeraba, jangan masuk. Jangan jadi importer kalau baru ngeraba. Ngeraba tuh gini, toko online nggak punya, apalagi jualan belum pernah. Toko online nggak punya, toko offline nggak punya, jualan juga belum pernah. Mas Bro cuman karyawan misalnya, atau istilahnya pegawai seperti itu, yang mungkin punya duit banyak ya. Cuman waktu Mas Bro impor, produknya nggak tahu laku apa enggak, Mas Bro jatuhin ke sini, bisa-bisa nggak laku, angus, duitnya hilang, nggak laku. Seperti itu. Jadi pastikan sebelum Mas Bro impor produk tersebut itu udah dipastikan dulu laku di sini. Mas Bro udah terjun di atau jualan produk tersebut, baru itu masuk. Tapi kalau yang ngeraba, berat, sulit ya Mas Bro. Apalagi kalau impor dari Cina itu kuantitasnya harus banyak. Kalau sedikit rugi, lebih murah beli di Shopee. Gitu ya. Itu yang ketiga. Seperti itu Mas Bro ya. Jadi itu tipsnya aja bagi teman-teman yang istilahnya mau tahu dunia impor. Itu nggak seindah di iklan guys. Nggak seindah di iklan. Kalau menurut saya sekarang udah agak sulit. Udah sulit. Saingannya udah banyak. Karena hampir setiap toko-toko besar yang di Shopee. Di Shopee kan ada toko-toko yang gede-gede gitu ya. Toko-toko online yang gede-gede itu mereka udah impor sendiri. Jadi nanti perang harga. Kalau Mas Bro duitnya nggak nyamain itu di satu produk, saat mau jualan mereka nurunin harga, Mas Bro nggak laku pasti. Karena kalau kita di Shopee itu kan kita ngelihat harga termurah, beda cepet, beda 500, udah nggak laku ya, udah. Nah kalau menurut saya sih udah berat deh, mending cari usaha lain. Kalau misalnya Mas Bro itu nggak bergelut di bidang jualan online gitu, mending nggak usah impor-impor deh. Seperti itu ya. Kalau sekarang juga baru merintis itu jangan. Mendingan kalau merintis toko online ya udah istilahnya merintis dulu aja jualan gitu ya. Nanti kalau udah tahu oh ini produk ini yang paling laku, baru Mas Bro nyari produk tersebut di
Alibaba atau di Cina sana, baru impor sendiri, jual sendiri. Nah, itu baru good job. Jelas ya. Oke, mungkin itu aja cerita saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.